Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku mau minta maaf ke kalian karena lagi-lagi video ini harus pakai voice note lagi sebagai backgroundnya. Hasil dari kita syuting video ini suaranya itu bener-bener gak memuaskan guys, kresek-kresek di sana sini dan kayak alien gitu. Kesalahannya nggak tahu juga berasal dari mana, entah dari mic-nya atau mungkin kabel mic kita yang kelilit-lilit, itu masih kita cari tahu ya guys. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamanannya. So sekarang balik lagi di channel Virendam. Saatnya kita makan-makan lagi bersama aku dan mama. Bisa lihat kan menu hari ini kita mau cobain comat alias coto Makassar dengan pendampingnya yaitu ketupat. Di sini aku sama mama lagi ngebahas soal warna comatnya, terus isian comatnya itu ada apa aja. Di situ ada babat, hati, lidah, daging, dan paruh. Tuh kita ngeliatin lagi seberapa besar ketupat yang kita dapet. Dan untuk harga satu porsinya comat itu udah include sama ketupatnya. Harganya 30.000 aja. Tapi kalau kalian makan di tempat itu 30.000 bisa nambah es teh lagi loh guys, gratis. Bisa lihat kan gimana kita lagi masukin ketupatnya biar bercampur sama kuahnya. Karena nggak afdol makan comat tanpa ketupat. Dan biasanya satu porsinya itu kita dikasih sekitar 4 buah ketupat. Lumayan gede-gede guys, jadi dipastikan kenyang kok dan cukup. Dan kalau misalnya dilihat-lihat sama aku, ketupatnya itu tipe yang di luarnya tuh padet, tapi kalau kita makan dia itu lumer di dalam atau pecah di dalam, ngerti kan guys? Jadi semacam si ketupatnya itu langsung menyebar gitu ke dalam mulut kita. Ini kita icip-icip kuahnya dulu dan ternyata cocok rasanya sama lidah kita berdua. Kenapa? Karena kuahnya ini teksturnya itu gak encer, lebih ke kental tapi bukan kental banget juga. Dan gak afdol dong kalau nggak pakai kerupuk putih ini. By the way, kalau kalian mau tahu itu kerupuk bawang ya guys. Terus kerupuknya langsung aku siram-siram tadi pakai kuah dan aku makan pakai ketupat, itu sungguh nikmat. Mama sependapat kok guys sama aku, mengingat emang ini tekstur kuah comat yang kita berdua suka dan cocok juga. Mama nambah lagi tuh, lihat kan ketupatnya tadi mama udah ambil satu, setelah habis beliau buka lagi. Dan aku pun mengikuti jejak mama karena kebetulan memang kayaknya walaupun ketupatnya terlihat gemuk-gemuk, idealnya satu orang itu harus makan 2 ketupat supaya kenyangnya pas ya guys. Maksudnya di sini adalah karena teksturnya tadi kan aku udah bilang itu padat, tapi pas dimakan dia langsung menyebar gitu guys di dalam mulut. Jadi cepet aja gitu loh hilangnya dan bikin kita rasanya pengen makan lagi dan makan lagi. Gak kerasa, comatnya udah ludes berganti dengan sesi minum minuman segar. Seperti biasa aku matcha milk dan mama air putih. Tenang guys, sebelum ini aku udah negak air putih kok. Nah, gak cuma comat tadi, kita punya makanan penutup nih. Jajanan-jajanan pinggir jalan yang mama beli secara random. Pertama, kita punya jalangkote, itu yang bentuknya mirip pastel cuma isiannya beda.
Juga agak mirip panada ya guys kalau dilihat-lihat. Selanjutnya ada sambelnya, nggak lupa sambel jalangkote memang khasnya sangat cair, tapi pedesnya lumayan nampol kok. Dan kata mama untuk jalangkote harganya 5.000 dapat 3 pieces. Selanjutnya kita beralih ke roti kuku dengan harga 5.000 4 pieces. Selanjutnya ada pizza roti 5.000 dapat 3, harganya mirip seperti jalangkote tadi. Nah, sekarang waktunya untuk ngubek-ngubek isi jalangkote. Tadi aku udah perlihatkan dalamnya. Isiannya itu ada mie kuning, lalu ada ubi kuning dan rasanya manis. Tapi sayangnya di sini kita kurang terkesan ya sama jalangkotenya karena ternyata hambar luar biasa. Dan tadi waktu aku tuangin saus itu sausnya asin banget. Jadi kayak kurang nampol gitu, asinnya itu bener-bener asin ganggu gitu loh guys. Ditambah mama yang tadi nggak pakai saus itu ngerasa itu sama sekali nggak ada seasoning, bahkan ubinya itu nggak ada manis-manisnya sama sekali. Kalau mungkin penjualnya mikir kalau rasa jalangkote yang hambar, udahlah kita bener-bener tonjok aja di sambelnya. Masalahnya pun sambelnya itu bener-bener cuma kayak air sama garam doang guys, pedes yang gimana banget juga enggak. Jadi ya sudahlah untuk jalangkotenya yang satu ini. Lanjut ke roti kukus. Apakah rasanya lebih enak dari jalangkote yang tadi? Karena kan ini beda versi ya. Jalangkote yang tadi itu versi asin, goreng-gorengan, sedangkan ini kue-kuean. Lihat nih ekspresi mama waktu ngerasain roti kukusnya. Di sini mama bilang kalau aroma telurnya itu amis banget dan aku pun ngewaro, ditambah ada tabrakan bau vanili juga yang agak kurang nyambung. Kuenya pun bantet guys. Jadi ini bener-bener ironi dibalik ironi ya kalau kata SpongeBob. Mama pun bilang dulu almarhumah Uti sering banget bikin kue ini sampai mama hafal teksturnya, aromanya, bahan-bahannya, cara bikinnya. Tapi mama gak nemuin aroma yang sedap dan tekstur kue kukus yang seharusnya di kue kukus ini. Sedih ya, but gak apa-apa. Sekarang kita ke roti pizza. Hopefully ini tidak mengecewakan. Kita lihat saja ya. Ini aku lagi buka dulu packagingnya dan kalian bisa lihat itu ada 5 potongan sosis di atas roti pizzanya dan ada sedikit baluran saus tomat di atas rotinya. Oke, ini sambil ngobrol-ngobrol sedikit karena sejujurnya kita takut kalau ini zonk seperti 2 makanan sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Mencoba dulu itu lebih penting sebelum menilai. Aku mulai sobek bagi 2 gitu si rotinya buat ngeliat tekstur di dalamnya. Dan yang bikin mengejutkan lagi, rotinya kopong pong dan tekstur di dalamnya itu kasar guys. Kelihatan waktu aku ubek-ubek atau aku telusuri itu dia gampang banget hancur, tapi bukan gampang banget hancur yang lembut gitu loh. Keluar semacam butiran-butiran yang kayaknya kalau masuk ke tenggorokan itu bikin seret. Dan bener aja dong, seret banget, ditambah di dalamnya itu nggak ada fla atau isian apapun. Terus yang bikin kaget lagi, rotinya juga hambar, saus tomatnya pun ada aroma-aroma tengik yang kurang enak. Tapi di sini aku tetap makan karena menurut aku ya masih bisa dimakan aja sih. Aku juga nggak lupa nunjukin tekstur si sosisnya yang nggak mungkin kita berekspektasi kalau sosisnya itu akan terbuat dari daging ayam, sapi, ya sosis tepung biasa yang tanpa campuran apapun. Tapi untuk keseluruhan mama pun sampai nggak mau ngabisin karena mama jujur kecewa sama rasanya. Mama berharap gak apa-apa harganya dinaikin dikit, yang penting rasanya jangan kayak gini, kan kasihan juga. Tadi pun mama mikir waktu beli,
Kok roti pizzanya ini udah sore masih banyak aja ya? Ternyata jawabannya begini, rasanya kami berdua kurang cocok. Walaupun balik lagi ke selera, cuma dari awal ngelihat tekstur si roti waktu tadi aku belah dua, itu udah kurang appetizing guys. Ya memang makanan penutup kita kali ini gak ada yang tepat dan enak di lidah kita berdua. Tapi untungnya tadi terobati sebelumnya makan coto Makassar. Dari mama dan aku rating untuk makanan penutupnya mama di bawah 5 dan aku di bawah 6. Untuk detailnya gak bisa disebutin ya karena mereka semua setara sama gitu. Setelah ngasih rating ke makanan penutup, kita nggak lupa dong buat makanan utama kita, coto Makassar. Aku sharing tentang apa yang aku suka di coto Makassar yang tadi. Kalau mama bilang coto Makassarnya beliau suka, kuahnya enak, tapi beliau memang bukan pecinta coto Makassar. Jadi ya nilainya standar, bukannya nggak enak banget, tapi ya memang bukan makanan favorit beliau aja. Nilainya 7 dari mama. Sedangkan aku memberikan nilai 8. Aku juga bukan pecinta comat ya, tapi aku suka tekstur kuahnya, rempah di kuahnya itu tercium, gak amis di isian-isian seperti paru, daging, lidah, dan lain-lain itu gak ada bau amis sama sekali. Terus tekstur dari beberapa isian tadi itu juga pas loh. Misalnya kalau daging sapi dia terkenal lembut dan berserat-serat gitu, kalau hati dia rapuh tapi enak, terus kalau paruh dia kenyal-kenyal membal, dan semuanya itu terstruktur rapi. Alhasil kita pas gigit itu bener-bener ngerasain tekstur yang beda-beda. Terus juga waktu kita lihat pertama kali, isian-isian itu warnanya nggak ada item-itemnya. Mereka nyucinya dan masaknya dengan benar dan bersih. So, tepat banget kan kalau kita kasih nilai segitu. Mama aja yang bukan pecinta comat terkesan loh sama rasanya. Kalian jangan lihat dari rating mama ya, tuh buktinya mama abis dengan cepet, terus juga gak bersisa. Kuahnya diseruput sampai habis. Bener-bener enak sih si comat ini. Mama juga bilang katanya yang jual comat ini outletnya tuh selalu rame di setiap harinya. Orang-orang pada ngantri nunggu dan pengen nyicipin comat satu ini. Jadi ya worth it aja sih dengan harga 30.000. Bersih, enak, terus juga rasanya gak ada yang medok satu sama lain terus nabrak. Ya mereka punya porsi enaknya masing-masing di seluruh kondimen yang ada di dalam satu mangkok coto Makassarnya. Gitu deh. Oke guys, kurang lebih seperti itu review aku dan mama untuk makanan yang kita makan dan cicipin pada hari ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen channel V Random. Bye, assalamualaikum.